Acara 7 harian kepergian Rina Gunawan menjadi bukti betapa Rina adalah orang baik di semasa hidup. Terbukti ribuan orang berkenan memanjatkan doa dan bergabung dalam pengajian online. Ditemui di Jakarta Selasa 9 Maret 2021, Teddy Syah, suami almarhumah Rina Gunawan, dan Edis Adelia, sahabat tercinta, ungkapkan tentang ramainya orang mengirim doa. Ya, jadi memang dari rencana awal karena banyak dari teman-teman pengajian almarhumah ingin bikin pengajian, jadi 7 harian dan mereka juga tersebar di banyak tempat. Lalu tadi setelah asar pukul 4 itu dipersiapkan untuk Zoom webinar. Jadi ada beberapa teman-teman dari kalangan artis juga, terus Adelia, terus Rini Sumarnis, dan Indonesia segala macam, Meli Guswa juga. Jadi memang sore tadi khusus webinar dan ibu-ibu gitu loh, khusus untuk perempuan. Jadi saya sendiri cuma ingin mendengarkan di balik pintu gitu, apa yang mereka sampaikan, apa yang menjadi sambutan, apa yang menjadi cerita pengalaman mereka bersama dengan yang pengalaman mereka bersama dengan almarhumah. Lalu kemudian tadi setelah Bada Isya baru kita campur ya, yang laki dan perempuan ya, kebanyakan juga dari saudara-saudara dan kerabat terdekat saja gitu. Yang menarik kan terlihat masih banyak juga yang merasa kehilangan ya. Sampai webinarnya mencapai 3.000 ya? Iya, di Bukaling sampai 3.000 ya. Gimana Mas? Banyak teman-teman juga yang masih mungkin ada yang nggak percaya juga sih kalau Teteh ini sudah meninggal gitu. Ya, artinya karena ini sudah hari ke-7 ya. Ya memang ucapan sampai tadi pagi juga masih ada yang mengucapkan, jadi bukan terlambat tapi ya karena kembali bahwa kayak percaya nggak percaya, tapi ya itu kejadiannya. Terus ya saya juga nggak bisa lakukan apa-apa gitu. Mas, kalau diperhatikan dari 3 hari dan sekarang 7 hari, kalau kami perhatikan mungkin bertambah ya orang yang mendoakan gitu. Ya, berarti bisa disimpulkan bahwa Teteh ini sebegitu disayangnya sama banyak orang seperti itu. ya, saya bersyukur tadi juga saya sampaikan gitu, karena tadi juga nggak sengaja ada kebetulan saudara yang buka aja link Zoom gitu loh, nggak tahu berapa yang melihat, tapi mendadak saja tadi 5 menit dia buka aja gitu link. Paling nggak yang membuat saya sebagai seorang suami yang jadi tenang adalah bahwa almarhumah sudah menjalankan apa yang seharusnya dia jalankan sebagai kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak maupun kakak dan teman bagi saudara dan teman-temannya. Bahwa mungkin pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa banyak terima kasih untuk semua saudara-saudara, kerabat, teman-teman kita di luar sana yang sudah mendoakan, yang tidak putus-putus, yang bikin pengajian dari sahabat yatim Indonesia semuanya, jadi dari kelompok yatim piatu maupun yayasan dan pengajian. Terima kasih atas doa yang dilantunkan dan dilapaskan untuk almarhumah. Semoga ini menjadi budi baik amal untuk mereka ke depan, meringankan langkahnya masing-masing. Amin. Ya, sangat hikmat ya, karena tadi memang di dalam khusus perempuan laki-laki di belakang sih ada Syekh Fikri Thorik juga. Mereka di belakang waktu kita pengajian tadi gitu. Pas tadi kita habis sholat maghrib baru silaturahim, baru kita pada ngobrol tadi. Banyak siapa aja tadi yang ada? Kalau yang tadi tim pengajiannya Teteh ya, sama mamanya Teteh. Tadi di dalam nggak kok nggak nyampe 30 tuh, nggak ada 20 orangan ya. Karena banyak yang via Zoom, tadi via Zoom 200-an sekian gitu. Karena itu jamaah pengajiannya Teteh Rina seperti itu. 3.000. Yang 3.000 malam ini kalau nggak salah. Kalau yang tadi 200-an lebih, 200 sekian. Nah tadi ada Marini Jumarnis tapi via Zoom ya. Via Zoom Marini Jumarnis, Luki Reza sama Teh Meli Guswa. Nah, ini menanggapi yang 3.000 Zoom ini menandakan sosok almarhumah ini orang yang
baik ya, artinya Sangat baik. banyak luar biasa. yang pengen mengikuti tahlilan ke 7 harinya ya. Iya, betul. Jadi banyak kan kita tahu ini lagi pasti pandemik ya. Jadi juga dimaklumin kemarin kalau nggak pandemik pasti pemakaman kemarin lebih membludak lagi gitu. Cuman karena pandemik ya kita banyak yang saling menjaga gitu kan, pada nggak hadir. Tapi waktu tahlil yang gas bikin waktu itu malam juga kan penuh banget, ramai banget juga gitu. Jadi di sini menandakan semua orang sayang sama Teteh gitu. Kalau orang baik begitu ya Mas. Sampai tadi kan Teh Meli bilang aku ngiri deh sama Rina, sampai pas nggak ada pun aku masih ngiri gitu. Karena apa, kematian dia begitu indah gitu, maksudnya ditangisi berjuta orang, yang kenal nggak kenal aja pada ikut sedih gitu loh, merasa kehilangan semua gitu. Itu menandakan orang baik gitu, semua Mbak Elis, kehilangan. inisiator siapa kalau boleh tahu? Ini Acara yang 3.000 apa? Mbak dari WO Teteh kali ya, timnya Teteh kalau nggak salah, aku kurang tahu deh, kurang paham aku. Di dalam udah ada timnya Teteh, udah hadir semua juga gitu. Jadi memang dibagi dua, kalau ibu-ibu sore, karena kan mungkin ibu-ibu kalau malam gini kan kayak saya harus pulang, suami udah nyariin gitu kan. Jadi kalau malam tim-timnya Teteh gitu, makanya saya memang bilangnya mau hadir yang jam 4-an itu gitu. Berarti tidak menghalangi para Ya, teman-temannya ya, untuk untuk melakukan tahlilan walaupun berjauhan, walaupun kondisi lagi pandemik, kami semua antusias untuk mengikuti tahlilan via Zoom gitu. Banyaknya doa dan perhatian dari para sahabat juga tergambar di kediaman keluarga almarhumah, di mana terlihat suasana khusyuk dan terdengar lantunan doa. Tentang Rina yang terus dikenang meski telah tiada, sahabat dan suami pun angkat bicara. Kenangannya banyak banget ya Mbak ya. Mungkin menurut saya sih buat saya pribadi, semua momen kebersamaan dengan Teh Rina itu momen yang tidak terlupakan gitu. Tapi mungkin yang paling saya ingat ya, Teh Rina 2 kali membantu pernikahan saya. Pernikahan saya 2 kali dengan orang yang sama, dengan WO yang sama, seperti itu. Di tahun 2012 dan tahun 2020 seperti itu. Nah, di situ juga kita banyak sharing segala macam ya, namanya bantuin pernikahan kan. Gitu, dan Teteh tuh sabar banget sebagai seorang WO untuk menjaga kita calon pengantin itu tetap kondusif, tetap dalam keadaan tenang. Itu ahlinya Teteh deh. Dan juga nasihat-nasihat Teteh. Terus pas kita umroh bareng sih mungkin ya buat aku, walaupun semua kenangan itu indah buat aku, tapi waktu umroh ya, karena waktu kita menjadi lebih intimate lagi gitu, karena kita sama-sama berdoa, sama-sama di Masjidil Haram, di Baitullah gitu, dan saling bertangis-tangisan, mohon ampun segala macem. Ya itu sih momen-momen itu yang masih terus terngiang sih gitu. Tapi yang paling melekat banget selain umroh itu sendiri, sering curhat apa sih kedekatannya Kak Teddy sama almarhum? Jadi aku tuh akhir tahun ikut pelangsingan Teh Rina juga. Kan mengingat kemarin ketika saya program yang kemarin itu saya naik 13 kilo. Teh aku nanti mau lanjut program dong ini, terus akhirnya Teh datang ke rumah nimbang badan. Terus kita tuh ada di grup intens tuh, dari bangun tidur sampai mau tidur tuh pasti kita komunikasi. Intensnya selalu ngajarin kalau pagi itu melakukan afirmasi yang positif terhadap tubuh kita gitu kan. Gitu. Terus ya mungkin sharing-sharing banyak hal ya. Akunya sih yang sering kan mendengar yang baik, terus ya sering nanya-nanya tentang program diet tersebut gitu, jadi intens berkomunikasi. Ya artinya alhamdulillah rumah tangga kami itu ya sebenarnya sudah memasuki lah, perkenalan kami sudah memasuki tahun ke-22. Artinya banyak orang di luar sana yang lebih lama, lebih jauh, mungkin yang lebih romantis dari kita mungkin, tapi kan mereka tidak terekspos gitu. Tapi saya yakin bahwa banyak juga dari kalangan artis juga ya mungkin lebih romantis, lebih baik dari kami gitu. Cuman memang mungkin momentum. Jadi mungkin karena
karena almarhumah gitu lebih banyak kenal orang, familiar, jadi memang kerjanya kemana-mana, jadi lebih banyak orang yang bisa tercakup gitu loh dari semua kalangan, bukan kalangan artis saja atau kalangan pejabat, tapi juga semua masyarakat, dari mulai semua strata sosialnya semua terpenuhi gitu, jadi mereka kenal gitu. Jadi ini di Jakarta, kemarin saya sempat kembali ke Sentul sebentar gitu ya, kayak beberapa tukang ojek sampai nangis gitu loh, sampai karena tahu gitu bagaimana mereka ketika mereka ngantar almarhumah gitu loh ke atas gunung untuk menyampaikan sedekah kepada penduduk di atas gunung yang orang mungkin malas datang ke sana gitu loh. Tapi ya mereka juga ikut merasakan, mereka juga ikut kehilangan, jadi bukan cuma ya sekitar sini.